Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Yuni Christian dengan NIM 2202-085-01028. Saya dari kelas 4 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dari Universitas Negeri Makassar, kelas teknik, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Pertama, konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, secara etimologis. Pendidikan kewarganegaraan terdiri dari dua suku kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan merupakan segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Berikutnya, pendidikan kewarganegaraan secara yuridis dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Berikutnya, secara terminologis. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Berikutnya, secara historis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Warga negara dapat berarti warga atau anggota dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang secara harafiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Bagi bangsa Indonesia, jati diri dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara. Dengan sikap dan perilaku yang ditampilkan, Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia, yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangan dari waktu ke waktu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan jati diri bangsa Indonesia dan merupakan peraturan yang mengatur kita sebagai masyarakat Indonesia. Ada dua jenis identitas, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder merupakan identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Identitas nasional Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh negara asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Identitas nasional Indonesia meliputi yang pertama bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal yang ke-24. Bendera Merah Putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945
namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda yaitu pada tahun 1928. Yang kedua, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai dari pasal 25 sampai pasal yang ke-45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan dari para pendiri NKRI. Yang ketiga yaitu lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai dari pasal 46 sampai pasal yang ke-57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan sebagai lambang negara. Yang keempat adalah lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai dari pasal 58 sampai dengan pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kelima, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Namun di dalam semboyan ini menjelaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki keberagaman namun tetap satu. Unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama, unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional yaitu yang pertama, suku bangsa yaitu golongan sosial yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia diantaranya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, kebudayaan, yaitu pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang keempat, bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional. Bahasa dipahami sebagai sistem lambang yang dibentuk atas unsur-unsur bunyi manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut, maka identitas nasional dapat dirumuskan dalam 3 pembagian, yaitu yang pertama, identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua, identitas instrumental, yang berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga, identitas alamiah, yang meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan. Ada beberapa kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan identitas nasional. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan atau sikap dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme mulai luntur dan memudar. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih dan lebih bangga menggunakan bahasa asing dibanding menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, lebih menyukai lambang atau simbol dari negara asing dibanding lambang atau simbol negara sendiri. Juga lebih mengapresiasi dan bangga menyanyikan lagu-lagu asing daripada lagu daerah sendiri.
Konsep dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diuraikan melalui dua pengertian, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri dari dua suku kata, yaitu integrasi dan nasional. Secara terminologi, integrasi nasional berhubungan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahli. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian antar unsur-unsur menjadi satu kesatuan. Sunyoto Usman menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat dikatakan terintegrasi apabila yang pertama, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus. Jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya menjadi anggota organisasi yang sama, maka mereka dapat bersatu dan menciptakan yang berbeda dalam masyarakat sehingga loyalitas pada organisasi tersebut bukan lagi pada latar belakangnya. Yang ketiga, masyarakat berada di atas kondisi saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Ada 5 jenis integrasi, yaitu yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional di Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Konstitusi merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antar keduanya. Ada dua macam pengertian konstitusi, yaitu dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Kemudian, dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk. Ada dua fungsi dari konstitusi, yaitu yang pertama, sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan sedemikian rupa. Dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pertengahan tahun 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis tersebut merupakan tantangan yang sangat besar bagi negara kita. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan tersebut pada mulanya merupakan tuntutan reformasi. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita sebagai pendengar. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.